para peserta mandat ataupun para senior maupun junior mempunyai satu pertanyaan, bisa langsung disampaikan kepada yang bersangkutan dengan berkomunikasi. Karena memang dari kami mengizinkan berkampanye, istilahnya berkampanye atau mensosialisasikan visi misinya secara mendetail kepada anggota, dalam hal ini kepada semua angkatan dari lintas angkatan maupun zona. Jadi pertanyaan apapun nanti bisa diakomodir secara langsung ke beliau, karena pada dasarnya adalah kita sudah diwakili oleh para panelis. Intinya adalah kita mempunyai satu figur atau image atau pola pikir daripada para calon ketua umum, sehingga kita bisa mempunyai satu pertimbangan untuk menentukan, memilih, dan memberikan hak suaranya kepada yang menurut kita itu pantas dan memang yang paling baik dari yang terbaik, ya. Saya kira begitu, Senior Ranov. Ya, berarti sebenarnya sebentar lagi, cuman saya mau menggali, mau lebih mendalam lagi sebenarnya. Tapi kalau nggak diberikan waktu, ya apa boleh buat. Sebab salah satu ada menyinggung tentang badan usaha. Kebetulan saya ini praktisi, jadi saya kasih info atau saya akan menggali bagaimana cara implementasinya. Sebenarnya visi misi yang pertama, caketum pertama, kedua, secara global itu sih oke. Itu semua berbungkus bagus lah sebenarnya. Cuman perlu didalami. Tapi kalau seandainya tidak ada waktu, ya sih nggak ada masalah mas saya. Baik. Jadi kesimpulan memang begitu, Senior Ranov, banyak sekali yang ingin mendalami pendalaman secara konkret tentunya, langkah-langkah konkret. Namun juga seiring dengan jadwal dan waktu, saya rasa itu memang tidak bisa mengakomodir secara semuanya. Jadi kita memberikan waktu kepada para senior semua untuk menghubungi secara langsung, dan juga kami memberikan waktu kepada para calon ketua umum untuk betul-betul memanfaatkan waktu yang sisa yang ada itu untuk memberikan sosialisasi sedetail-detailnya, ataupun juga bisa mengumpulkan dalam satu sisi-sisi, dalam satu kelompok tertentu, memberikan visi misi secara langsung kepada mereka. Itu yang sudah kita tentukan dalam aturan dan pedoman pelaksanaan kaitannya dengan tata cara kampanye yang telah kita sepakati. Begitu, Senior, mungkin mohon dipahami. Siap. Ya. Lanjut. Karena saya ingin masih ada waktu, tadinya sudah diatur, saya masih ada waktu 3 menit, ya. 3 menit seandainya ada masukan, ya, ada masukan juga. Dan terima kasih Mas Ranov tadi memberikan masukan yang cukup, dan ini memberikan dan didengar oleh para calon ketua umum bahwa penyampaian visi misi sekarang ini dan besok itu adalah yang formal, memang kita jadwalkan dari kepanitia. Namun ada lagi yang informal yang memang kita berikan seluas-luasnya kepada beliau-beliau ini, para calon ketua umum, untuk memberikan mensosialisasikan visi misinya kepada para anggota, terutama kepada para peserta mandat, angkatan, ya, dan zona. Jadi saya kira mungkin ini penjelasan kepada semuanya, ya, kepada para peserta, juga senior junior yang hadir di sini. Terima kasih. Dan kembali saya tutup dari season ini, saya akan kembalikan kepada MC. Silakan.
Oke, terima kasih Mas Sultoni. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Rektor PIP Semarang yang pernah hadir, Ketua Umum KAP 3B, para panelis, moderator, dan para penerima mandat, serta para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga dengan adanya ini kita bisa saling memberikan manfaat serta apa yang kita harapkan tercapai bersama. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan dan wassalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam wabarakatuh. Terima kasih Om Sultoni, luar biasa. Selamat malam. Terima kasih. Oh ya, mungkin saya masih mengingatkan kepada para panelis, dimohon kesediaannya untuk besok masih ada satu season lagi atau event lagi seperti ini juga harinya 18.30 sampai jam 22. Ya mungkin ini merupakan satu gambaran untuk besok. Jadi bisa nanti kita besok itu bisa melaksanakan juga, mungkin kalau hari ini memang kurang efektif dalam hal season-seasonnya, tanya jawabnya, mungkin besok mungkin bisa disiasati ya yang lebih baik gitu. Kira-kira begitu, itu pengumuman dari kami, dari tim pengarah. Mungkin ada masukan, karena ini sudah tutup berarti acara bebas. Silakan. Silakan. Mas Sultoni. Siap. Herwanto, Mas Sultoni. J, Mas Herwanto. Mas Herwanto, ya silakan Mas Herwanto. Gini, Mas Sultoni. Jadi tadi beberapa dari calon ketua umum kemudian terkendala, ya. Ingat, terkendala oleh sinyal yang ada, ya, sehingga dia memaparkannya tidak bisa bagus. Itu mengurangi nilainya untuk calon penerima mandat memilih dia. Makanya saya ingatkan untuk para calon ketua umum, tolong dijaga benar, mencari tempat yang bagus untuk bisa ngomong dengan bagus, dengan sinyal yang tidak terkendala. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mas Herwanto. Memang ini satu masukan yang baik. Luar biasa lah, artinya dan didengar oleh semua calon ketua umum. Kebetulan memang hadir semua pada malam hari ini memonitor. Saya juga berharap tadinya sih ada opsi satu, yaitu para calon dan panelis itu berada dalam satu ruangan. Namun dari situasi kondisi yang ada, makanya kita menjadi terpisah. Jadi begitu, senior. Dan moga-moga mungkin beliau-beliau ini bisa memberikan atau mengevaluasi apa-apa yang telah terjadi pada malam hari ini. Saya siap. Mas Ranop, silakan Mas. Ya. Saya semoga nanti finalis yang berikutnya, yang 3 atau 4, nanti coba jangan terlalu banyak bunga rampainya. Langsung ke fokus, tujuannya apa? Mau dibawa kemana? Apa yang akan dilakukan? Actionnya apa? Seperti itu, kalau terlalu banyak bunga rampai, itu buang-buang waktu. Semua orang bisa bercerita, berbicara, tapi konkretnya yang kita butuhkan. Langkah apa yang diambil? Tujuannya kemana? Dan juga pada yang bertanya nanti, coba dicecer terus, dibedalami dengan yang positive thinking. Mau kemana nih P3B ini mau dibawa? Jadi jangan bunga rampainya terlalu banyak itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ranop. Itu kita catat, juga kita coba sampaikan nanti secara bijaksana kepada beliau, karena memang kita memberi beberapa untuk memberikan satu
strategi maupun cara untuk menggali feedback ya, untuk menggali bagaimana dalam mendalami visi misi dan misi. Ada feedback ya, Dek? Maaf. Betul. Ya. Tadi saya melihat ada Senior Raja tadi, beliau masuk. Dan saya ingin sudah lagi ya. Benar tadi saya mohon maaf. Mohon maaf pada Senior Raja semua. Saya malah ya, karena tadi saya terputus. Ya. Sebenarnya saya itu hanya mau bertanya, ada hal-hal salah satunya kepada Cak Ketum ini. Saya mau bertanya, dengan untuk mencapai visi dan misi mereka, apakah mereka akan merubah anggaran dasar? Dan kedua, apakah akan merubah struktur dari organisasi? Itu aja pertanyaan saya. Siap Senior Raja. Memang insya Allah apa yang dipertanyakan oleh Senior itu kaitannya sama ketum itu apa ya? Jadi gini Senior, kaitannya sama anggaran dasar itu memang kita ubah di Mubes kali ini ya, karena memang itu adalah kewenangan dari Mada Musyawarah Besar. Ya, tentunya juga tidak ada kaitan secara mendalam selain bahwa itu merupakan masukan-masukan. Jadi tidak ada kewenangan dari para cakatum itu untuk mengubah anggaran dasar. Ya, anggaran dasar adalah merupakan kekuasaan tertinggi daripada peserta anggota ini yang untuk mengubahnya. Tapi dari kami tim pengarah itu juga sudah menginventarisasi apakah oleh era yang akan datang ini sehingga apa yang menjadi dasar hukumnya dalam hal ini anggaran dasar dan anggaran utama memang seyogyanya kita memang mengambil inventarisasi untuk mengubah dari beberapa hal, terutama misalnya untuk mengakomodasi model para pengguna organisasi sedapat mungkin. Tahun ini juga kita harus berbadan hukum. Kaitannya berbadan hukum, anggaran dasar itu tentunya mempunyai satu syarat dan persyaratan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada yang sekarang ini di itu. Insya Allah selama tahapan ini memang kita sudah membahas hampir mungkin sekitar 75% kaitannya dengan perubahan anggaran dasar. Senior, seperti itu dilaporkan Senior Raja. Oke. Cukup jelasnya. Jadi silakan Senior Raja. Jelas. Itu tadi saya terputus penjelasannya. Tadi itu ada yang suruh pulang itu. Siap, Senior. Masih ada besok. Tadi itu ada yang suruh pulang. Kan kedengaran tadi. Senior Galung. Yang suruh pulang. Galung ikutin aja. Bukannya suruh pulang. Suruh buka pintu, nggak ada orang. Iya. Gak apa-apa, Senior. Aku dengar tadi suruh pulang. Dari mana itu, Senior Galung? Ya, mungkin ada yang lain, Senior. Mungkin ada yang lain. Silakan untuk para peserta mandat atau yang lain. Intinya sih untuk besok. Besok urutan pertama, Senior. Mohon maaf kalau urutan terakhir aja. Urutan pertama, Senior. Udah habis dimakan. Gimana? Ini
suaranya feedback itu bingung saya. Baik. Makanya suruh cari lokasi yang bagus. Tadi Erwanto tuh udah bilang suruh cari lokasi yang betul. Jangan ketutup. Nggak ada udaranya itu, Bang. Oke, Mas Bambang. Halo. Selamat malam, Mas Bambang. Selamat tidur. Halo. Baik. Sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Mungkin ada yang lain, Senior. Senior ini kan satu katanya. Ini kan satu kesempatan kita bertemu juga, satu kesempatan kita punya tema yang sama, yaitu bagaimana kita mumpung lagi membahas organisasi KB3B yang kita cintai. Ya, jarang-jarang sekali kita ketemu, ya, dari seluruh angkatan kita memberikan nantinya kepada para pengurus, ya, untuk sering menggalakkan acara-acara seperti ini gitu, ya, yang melibatkan seluruh angkatan tentunya. Selain kangen-kangenan juga kita memberikan satu tema, barangkali tema apakah yang memang sedang hangat atau sedang calon ketua umum nanti, ya, baik ada feedback ya tadi ya. Iya. Tapi yang lebih bagus, Mas Sultoni, yang lebih bagus adalah berdoa supaya COVID segera berlalu. Itu yang penting. Karena kalau kita berkomunikasi ini itu mahal. Mahal. Saran nih, Mas Sultoni. Siap. Ini dari silakan, Senior Ahmad. Mas Jawari ya. Ya gini, saya rasa tadi banyak yang bagus dari saran-saran senior-senior panelis juga. Jadi mungkin bisa dirangkum ya, dirangkum organizing committee atau steering committee merangkum itu menjadi yang bagus-bagusnya di bagian dari tanggung jawab ketua umum yang terpilih. Itu satu. Nantinya dirangkum begitu, karena kita nggak punya waktu untuk buat group discussion lagi. Saya lihat di time frame kita udah nggak ada ya. Gitu. Bagaimana di time frame kita udah nggak ada lagi untuk mengumpulkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu bukan sekedar berbadan hukum, nanti bentuknya seperti apa, apakah yayasan atau apa, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang lebih penting lagi, kita diregistrasikan di Kementerian Perhubungan sebagian daripada kayak semacam asosiasi badan usaha ya, badan hukum yang berada di dalam perlindungan yang di bawah pembinaan kementerian di bawah kementerian. Itu lebih penting. Saya lihat cuman ada KIP sudah, terus yang penerbang sudah, darat udah. Kita kok bisa ketinggalan gitu. Ya, mungkin ketua umum yang baru nanti punya lobby ke menteri atau apa ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Senior atas masukannya. Mungkin saya sebagai panitia barangkali mungkin juga akan menerima satu masukan, karena kaitannya Mubes akan dilaksanakan nanti pada tanggal 3 April. Jadi tolong feedback-nya deh. Tolong ya, tanggal 3 April ya, secara umum bahwa Mubes itu adalah seremonial sebetulnya. Seremonial selain pemilihan ketua umum dan organnya.
Tapi momen ini yang coba mari kita manfaatkan. Kalau memang ada masukan, kami dari panitia juga membuka kesempatan. Artinya kapan mau dilaksanakan, kita akan kemas juga. Nanti mumpung momen ya, momen ini baik sekali ya. Artinya di luar daripada kita tahapan MUBES atau rangkaian agenda MUBES, juga di dalamnya kita intinya juga untuk memberikan satu masukan juga secara umum kepada organisasi KAP 3B. Jadi kalau memang berkenan ya kalau mau berkenan nanti juga kita akan menyediakan. Artinya mungkin kita sekarang ini di tanggal 22 kan, atau pas kita sama-sama mempunyai kesempatan waktu dan intinya waktu lah, waktu saya rasa itu silakan. Kami akan memberikan mengorganize ya. Intinya mengorganize acara itu. Sehingga rekomendasi terhadap apa yang mesti kita laksanakan dan diemban oleh para pengurus yang akan datang. Rasa-rasanya mungkin ini cukup menarik ya, cukup menarik. Kita coba silakan senior kalau memang ada masukan kaitannya seperti yang saya sampaikan. Begitu senior. Ya, kalau ada. Kalau Tony boleh ngomong lagi. Siap. Monggo silakan, Maruf. Saya sedikit gergetan jadi orang ini. Boleh ngomong ya? Sebenarnya. Ya, silakan. Baik. Oke. Sebenarnya kita ini kan sedang memilih caketum. Semoga caketum yang terpilih nanti bisa membawa lembaga kita ini yang lebih baik lagi. Oleh karena itu memilihnya kita harus hati-hati. Jangan yang bahasa langkah yang dikerjakan tuh bicara umum, terlalu global sekali gitu. Lebih bagus kita yang menjurus. Jadi semoga di tahun-tahun kedepannya kita tuh organisasi kita KP3B kelihatan eksis terus naik. Kita udah punya apa, udah ngapain, kelihatan naik. Misal saya dengar ada Caketum 1, Caketum 2. Mau teknologi IT. Yang IT mau macam apa yang dijabarkan ke kita? Caketum 2, saya lihat tadi ada kartu seperti kartu ATM. Semua kartu bisa dipakai segala macam. Itu bagus. Speak. Bagus. Implementasinya tidak mudah. Berapa jaringan yang harus dilewati. Nah, itu yang kita mau dalami. Jangan istilahnya cuma modal, speak, tulis, tapi langkah konkret. Mudah-mudahan Caketum 2 bisa melaksanakan. Saya dukung. Sekarang masalahnya di generasi yang akan datang, kita berpacu dengan teknologi. Yang namanya website, itu udah tinggalan zaman. Website itu bisa hanya untuk sekarang ini, untuk dagang. Memperkenalkan perusahaan, memperkenalkan produk, itu dagang. Dulu waktu saya mencalonkan MUBES ketiga, itu sudah saya bikin semuanya. Saya bikin, semua ada di tangan. Artinya di HP, dan itu sudah saya implementasikan. Saya sudah bekerja sama Android, biar masuk di HP. Semua bisa, kita lagi nongkrong, kita ngopi, tidak perlu buka komputer. Duit masuk, klik.
Duit keluar, cengkling. Saldo berapa? Cengkling. Berita ada job masuk, kelihatan. Udah gak baca koran. Itu udah saya implementasikan. Dan saya udah bikin. Kan udah saya kasih implementasi ke forum. Waktu itu. Satu. Yang kedua, saya udah bikin bisnis dengan modal saya sendiri. Yang gunanya untuk menambah keuangan KP3B. Di mana pikiran saya waktu itu, yang namanya senior, yang udah kepala 5, 55, atau 50, yang tidak lagi dia bisa berusaha, mau naik kapal susah kena umur, mau naik kapal susah kena berpenyakitan, mau nyumbang bagaimana dia lagi. Kita cover dari situ. Itu saya udah bikin. Tiket seperti Traveloka. Saya modalkan sendiri dan saya hibahkan ke KP3B jika saya kepilih. Nah, itulah modal-modal yang saya masukin buat mereka-mereka itu. Tapi kenyataan bercerita lain. Begitu saya tidak terpilih, selesai sudah. Nah, teknologi inilah kalau sekarang dalam masa saya nggak bisa, ambil teknologi itu sekarang. Bawa. Itu namanya transparansi. Dan sekarang ini yang paling transparansi itu sangat dibutuhkan. Mumpung waktu masih ada, kita tutupnya jam 2, jam 10, saya gunakan untuk ini sebagai masukan buat ceketum 1, 2, 3, dan 4. Dahulu tuh semua ada di HP. Udah saya daftarkan ke Android. Saya bayar sendiri. Saya close sekarang. Dulu tinggal download pakai Android. KP3B, langsung masuk. Coba kamu masukin uang 500, muncul langsung. Langsung uang itu ada di bank. Nama siapa, angkatan siapa. Kontrol mudah, easy. Itu saya dulu yang saya tawarkan. Dalam rangka apa? Untuk demi majunya KP3B. Kita berpacu dengan teknologi. Jangan gagap dengan IT. Dipermudah semuanya. Udah nggak zaman lagi website. Nggak semua orang bawa komputer. Ke warung kopi, nongkrong, nggak bawa HP. Hampir semua orang bawa HP. Inilah maksud saya tadi, kalau saya kasih untuk bertanya itu. Kita boleh saya sharing, tolong dikembangkan lagi. Cita-cita saya dulu nggak kesampaian. Padahal modal semua yang modalin. Tidak ada yang ngambil uang dari KP3B. Udah saya bikin, bayangin aja. Sudah saya bikin kayak Traveloka. Mau naik kereta api bisa, mau naik pesawat bisa, internasional, lokal. Saya pikir alumni itu ada 10.000 atau 5.000. Dikali 2 aja, kalau kita traveling, itu berapa kita dapat untung? Naik kereta, udah berapa kita dapat untung? Itu masuk ke kas KP3B, bukan ke saya. Cuma saya modalin dari awal. Perlu kolaborasi aja kali. Baik. Kenapa? Perlu kolaborasi aja kali nanti ke Senior Rano, kita memahami itu dan itu merupakan satu masukan yang luar biasa. Artinya teman-teman, saya lihat juga visi misi daripada 4 calon ketua umum itu ada arah yang menuju kepada arah digitalisasi. Bagus. Jadi tentunya siapapun nanti yang terpilih itu, saya rasa sudah ada gambaran bahwa Senior Rano ini mempunyai satu perangkat atau produk ya, software maupun tata cara nanti secara digital. Saya rasa juga kita juga ada yang namanya e-commerce dan lain sebagainya, itu bisa disinergikan. Bisa ya. Disinergikan. Dan terima kasih. Ya. Betul. Terima kasih, Mas. Ya. Mohon izin. Ya, Mas Supriyanto. Oke. Terima kasih. Ya maaf saya off. Nah ini kan masukan.
ada Mas Max Ranov, ini kenal baik waktu yang ketiga dulu ya, angkatan ketiga. Nah, ini adalah salah satu masukan atau potensi dari kita ya, dari anggota kita untuk mengajukan atau menawarkan kepada ya caketum-caketum yang akan datang. Ini adalah tawaran bagus yang mana sekarang kan 4.0. Ini Pak Ranov sudah bicara mengenai digitalisasi untuk 4.0 yang mana sekarang sudah marak dan sudah diaplikasikan sekarang. Nih ya, jadi dalam hal ini lebih bagus gitu ya. Jadi lebih bagus karena bukan hanya ini sudah ada bukti ya. Jadi tinggal ini merangkul kolaborasi seperti apa nanti para caketum ini syukur pasti nanti di antara 4 mesti ada 1 yang terpilih. Bukan berarti yang 3 tidak atau terlepas dari daripada kancah ngurusin KAP 3B. Akan lebih bagus nanti kalau beliau-beliau itu jadi dijadikan dari orang yang terbaik, ya 4 yang terbaik ini menjadi ada yang terbaik. Nah, saya kira itu. Jadi bisa dirangkum. Saya kira itu masukan. Siap, Senior. Dan semua sudah mendengarkan, juga sudah memahami juga ini. Dan saya rasa mungkin kita patut untuk berbangga juga nantinya. Kita ada satu harapan besar sekali bagaimana untuk mengembangkan organisasi kita. Dan artinya juga mengikuti era dan zaman ya, era dan zaman digitalisasi. Baik, mungkin ada yang lain. Kaitannya, saya tadi melempar tema kaitannya mengenai fokus group discussion ya. Kalau memang perlu ya kita akan coba selenggarakan ya, melalui forum seperti ini. Cuman kita akan kemas ya intinya sih kita menginventarisasi juga, memberi masukan kepada calon pengurus yang akan datang ya. Kalau bisa ya kita membentuk menjadi satu rekomendasi. Ya, memang itu tidak lazim, tapi ini semua untuk kepentingan bersama. Karena memang di dalam Mubes ini kita itu membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga juga program kerja. Itu yang akan menjadi dasar-dasar para pengurus untuk melaksanakan periode kepengurusannya. Kalaupun nanti kita tambah dengan rekomendasi, karena rekomendasi ini pun kita kemas menjadi suara atau masukan dari semua angkatan yang menjadi anggota, itu tentunya juga tidak ada salahnya, ya. Tidak ada salahnya kita membuat satu rekomendasi seperti itu. Tapi rekomendasi itu sifatnya pasti bukan dasar pemikiran secara global tentunya, tapi sudah berupa langkah-langkah konkret ya, langkah-langkah konkret yang mesti harus dikerjakan ya, baik di bidang apa saja yang memang kita mau usulkan ya. Saya kira itu mungkin barangkali bisa diterima, silakan kalau memang ada pendapat, dan perlu panitia menyelenggarakan satu sesi atau event yang berupa fokus group discussion ya. Silakan para senior maupun junior untuk berkomentar atau memberi masukan. 25. Ya, silakan Mas Budi. Ya, ini grup ini habis Mubes mohon tidak dibubarkan. Karena ini sudah mewakili setiap angkatan. Jadi ini bisa penyambung lidah dari KAP 3B ke angkatan dan zona-zona masing-masing. Jadi intinya itu aja. Jadi setiap ada kegiatan KAP 3B, nanti dari peserta mandat ini bisa menyampaikan ke anggota-anggota angkatan masing-masing. Karena selama ini masukan yang saya terima
itu orang masih menanyakan kegiatannya apa, urunan aja katanya gitu. Nah, karena dia tidak memonitor dan tidak mengikuti kayak gini, jadi negatif thinking aja gitu loh. Jadi untuk selanjutnya bisa dipertahankan grup ini dengan ganti nama apalah. Itu aja masukan dari saya. Siap. Oke, senior, dapat dipahami. Memang kita ada mempunyai satu forum komunikasi lintas angkatan dan zona, senior, yang memang sudah terbentuk dan anggotanya terdiri dari para pengurus angkatan dan para pengurus zona. Sebetulnya itu merupakan binaan daripada pengurus dari KAP 3B. Dan itu sudah dilaksanakan, senior. Kaitannya sama itu. Jadi itu bisa dan justru yang menjadi anggota adalah para pengurusnya. Nah, itu. Tapi kalau yang sekarang ini memang khusus peserta mandat. Peserta mandat yang memang mewakili anggota, bisa saja itu pengurus, bisa saja itu anggota yang memang menjadi peserta mandat. Ya, itu. Mungkin nanti akan kita coba tingkatkan untuk kepengurusan itu di forum komunikasi lintas angkatan dan zona. Tapi itu kan merupakan grup WA yang sifatnya tidak aktif dalam berdiskusi. Jadi mungkin saya berharap juga ini juga momen yang bagus kalau memang itu memang khusus untuk membuat satu forum diskusi, bagus saja, silakan saja. Ya, kira-kira begitu ya. Ini saya berbicara mungkin atas nama panitia yang memanfaatkan event ini sebagai terobosan. Bagaimana atau anggaplah sebagai think tank ya, think tank. Bagaimana kita membekali kepengurusan yang akan datang itu dengan satu rekomendasi atau langkah-langkah yang konkret ya, apapun nanti, apakah itu dilaksanakan atau tidak, itu merupakan tolak ukur kita juga bagaimana kita bisa memperingatkan, memberi masukan dan lain sebagainya. Itu terima kasih. Ada yang lain? Kita masih punya waktu 5 menit. Mungkin ada yang lain. Silakan. Saya akan menyapa. Silakan, Mas. Ada yang lain mungkin? Senior? Selamat malam, Mas. Izin, Mas. Ya, Mas Gatot ya. Oke, ya izin. Ya. Agak sedikit tertarik untuk yang tadi, yang grup WA itu, Mas, untuk komunikasi, Mas. Cuma kan selama ini kita jujur beberapa sudah punya grup WA masing-masing ya, Pak, ya, Mas ya. Kalau ide yang tadi itu sudah bagus, cuma masukan aja sebenarnya dikhususkan gitu, Mas. Jadi khusus untuk komunikasi. Jadi tidak ada obrolan yang lain sehingga nanti yang sudah akhirnya jadinya campur aduk gitu, Mas. Ya, itulah. Ya memang jadi ada pembatasan sendiri bahwa grup tersebut memang hanya untuk komunikasi. Sehingga ketika tidak ada informasi bukan dikatakan grup itu pasif, tidak, tapi disebutkan bahwa beberapa hari mungkin memang belum ada informasi yang perlu di-share gitu. Takutnya nanti ikut grup ini ternyata setelah beberapa waktu akhirnya jadi grup ngobrol lagi. Kemudian ikut grup ini ikut grup ngobrol lagi gitu loh, Mas. Masukan seperti itu aja, Mas. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Memang Dek, tapi juga memang itu satu karakteristik dari kita dan saya sendiri merasa bahagia sekali ya. Artinya mengikuti grup itu, meskipun ya lari-larinya ke situ. Cuma memang kalau saya juga melihat ya dari teman-teman junior terutama itu ya masih takut sama pasal 1 gitu loh.
masih takut sama pasal 1 itu menjadi satu kebiasaan yang ya bagus sebetulnya, tapi kaitannya sama ini ya nggak usah takut deh, ya nggak usah takut, tapi tetap kita respect adalah nomor 1 ya. Jadi rasa itu mungkin kita coba upgrade nanti kepada kepada pengurus yang lain, pengurus yang akan datang, karena toh pun kita itu masih punya satu grup, yaitu Forum Komunikasi Lintas Angkatan dan Zona, yang pada saat kemarin, rangkaian kemarin gitu kita update betul-betul karena kaitannya sama Mubes, sehingga sebetulnya menurut keterwakilan daripada angkatan dan zona itu justru itu satu grup yang mempunyai potensial banget lah untuk bagaimana kita memediasi apapun itu ya, apapun itu ada semua di situ gitu. Memang masalah tema saja itu merupakan dari dulu juga kita kurang fokus ya, Terus kedua kita kurang memberikan satu tema di dalam grup itu, sehingga yang ada ini cuma seperti air mengalir saja. Jadi ya tentunya ya daripada kosong melompong ya mesti diisi dengan satu pembicaraan yang santai lah gitulah ibaratnya gitu. Saya masih menunggu satu lagi. Tiga, Mas. Ya, satu lagi masukan ya. Ya, oke, silakan. Hari. Iya, Mas. Terkait grup ini sebenarnya saya setuju banget, tetapi kita kalau masing-masing kan kita mandat itu ada 2. Alangkah baiknya kita dibikin working group mana yang harus difokuskan. Jadi semua senior, junior akan berbicara di dalam situ. Kalau ini kesannya kan kita ada yang rasa takut tadi pasal 1, apalagi kalau kita berpendapat di forum komunikasi itu banyak sekali lintas angkatan. Ketika kita bicara di kelas, maka pasal 1 itu pasti berlaku. Selalu salah. Tapi kalau di mandat, ada working group, maka kita semua pendapat kita akan dihargai. Jadi mohon izin Mas, kalau ini grup ini tetap berjalan, kita dibikin working group, ditargetkan mau kerja apa, fokus di mana, berpendapat di mana, sehingga kemajuan KP3B itu terasa dengan adanya working group. Terima kasih, Mas. Baik. Ini juga nanti kita kembalikan juga kepada sesepuh dan senior ya. Tentunya kalau beliau itu yang membina grup itu, saya rasa pasti akan jalan ya. Pasti akan jalan. Mungkin diambil. Ya kalau kita berpikir bahwa itu kita punya think tank ya untuk pemikir-pemikir ya. Sedangkan para pengurus itu adalah para pelaksana ya, pelaksana daripada organisasi, tapi pemikirnya itu kita punya gitu. Salah satunya lagi seperti senior Max Rahnov itu dia memberikan satu informasi teknologi, pemikiran yang luar biasa sampai kepada implementasi, itu pun sesuatu banget kan. Tinggal eksekusinya saja kita coba, ayo misalnya ini coba dengan organisasi kita terapkan. Karena apa? Potensi kita luar biasa. Anggota kita yang lulus itu kan luar biasa. Salah satu contoh juga, saya campaign dengan foto profil ya, foto profil tadi ya. Saya coba bikin, saya coba ini, cuman ini masalah kaitan sama event itu. Itu sudah luar biasa, sudah sampai 4.000 itu. 4.000 orang, nah itu kan luar biasa. Itu salah satu keunggulan daripada teknologi itu, ya teknologi itu. Jadi kita berharaplah mungkin dari sesepuh juga memberikan petunjuk arahan juga, ya. Kalaupun ini memang betul-betul efektif untuk menjadi think tank untuk memikirkan sebagai backup daripada organisasi ya akan lebih bagus gitu ya. Mas Tony 9. Ya senior. Silakan.
Mas Heru, ya. Ya, sedikit menambahkan aja dari senior junior sebelumnya. Sepakat bahwa dengan panelis juga bahwa semua calon sangat luar biasa memang malam ini. Dan saya yakin calon nomor 3 dan 4 besok juga tidak kalah hebatnya dengan malam ini. Jadi ada pemikiran idealnya memang siapapun yang terpilih ketua, nanti nomor yang lain caketum yang tidak terpilih itu ya dengan legowo juga gitu, bisa mensupport ketua terpilih. Itu ideal. Begitu kira-kira gambarannya. Kemudian ya itu walau alam nanti bagaimana bisa mensupport, karena semua tadi ada poin-poin sinergi kan, itu memberdayakan dari semua potensi yang ada. Kemudian menanggapi Mas Sultoni masalah yang fokus group discussion itu memang sangat baik, dan kaitannya dengan ada waktu jeda setelah sosialisasi ini menjelang Mubes tanggal 3, itu sebetulnya fokus group discussion itu mengenai program kerja. Jadi fokusnya ke program kerja dari yang akan dilaksanakan oleh pengurus berikutnya 2001-2025 itu seperti apa, itu ya dirangkum, terutama dikhususkan kepada topik-topik yang secara lebih teknis. Misalnya tadi disinggung mengenai bidang usaha. Jadi realisasi dari implementasi dari bidang usaha itu seperti apa? Mungkin dikaitkan dengan ide Junior Ranov tadi bagaimana. Jadi mungkin akan fokus ke situ. Jadi lebih teknis dan lebih detail dan lebih implementatif, itu yang yang bisa disampaikan atau didiskusikan dalam fokus group discussion itu menjelang Mubes. Oke, senior. Siap, dapat dipahami, diterima. Dan memang kita masih ada satu season setelah nanti ada penyampaian visi misi setelah besok, yaitu membahas pembahasan memang program kerja. Ya, memang program kerja memang kita sudah susun materinya, kaitannya sama itu. Mungkin sekarang tanggal 25. Kita masih ada waktu 25 sama 26. Dalam rangkaian sesi hearing itu kita ada itu. Dan mungkin ya nanti kita coba tingkatkan secara kualitas, ya tidak hanya membahas mengenai program kerja, juga mungkin dalam hal ini juga membahas lebih detail lagi program-program kerja yang betul-betul tidak hanya sebagai slogan, tapi betul-betul sudah memberikan satu mandat untuk ini bisa dilaksanakan secara konkret, artinya betul. Juga begitu, misalnya tadi disinggung masalah komunikasi. Kemarin sudah ada grup WA grup di lintas angkatan, itu ide yang sangat bagus, cuma ya belum efektif. Itu ditingkatkan dalam bidang humas ini, akan terjadwal misalnya sebulan sekali virtual meeting seperti ini dengan anggota Yanu, ya seperti itu. Jadi implementatif sekali. Itu mudah-mudahan nanti bisa jadi patokan atau pedoman atau SOP dari pengurus yang baru. Siap, Mas. Siap. Itu barangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas. Mungkin saya cukupkan sekian ya untuk diskusi bebas ya. Mas David masih di kapal ya, Mas? Ya, Mas Tommy masih di kapal. Lihat pipa-pipa soalnya. Ya. Boleh saya tambahin sedikit, Mas Sultoni? Ya, 1 menit, Mas. Silakan, 1 menit, Mas. 1 menit. Saya sudah mendengar semua visi misi dari Caketum 1, 2. Semua bagus mengenai pengolahan bisnis. Hanya penyampaiannya tidak to the point. Dari mana uang modal yang akan didapat? Itu aja satu.
Apakah dari iuran ataukah dari donatur? Programnya apa untuk modal kerja? Itu aja Mas Sultoni. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Nah, semuanya ini didengar oleh para calon ketua umum yang masih memonitor. Saya rasa ini merupakan satu masukan ya, dan luar biasa. Artinya mereka pasti mencatat, mereka juga mempunyai dasar pemikiran baru, ya, luar biasa. Jadi sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Mas Tony. Ya, Mas Heri, Mas Heri. Nah, ini mudah-mudahan masih didengar nih sama Ketum 1, 2, 3, dan 4. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Ranop tadi itu sangat menjanjikan memang, dengan berbagai macam teori dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan nanti di antara keempat ini yang jelas kan ada yang terpilih. Jadikan aja Mas Ranop ini nanti pengurus, biar jalan semua. Tinggal nanti di monitor bagaimana sih sistem kerjanya. Jadi tidak usah repot-repot lagi, karena kan ide-idenya tadi kan bagus sekali memang. Jadi uang itu berjalan bagaimana, dapat dari mana, terus yang umur sekian sudah tidak perlu membayar iuran lagi. Ya. Nah, kan sudah jelas kan, Mas Heri. Jadi ya, ide-idenya sudah jelas, tinggal kita rekrut aja nanti Mas Ranop. Ya, Terima kasih, selamat malam. Ya, moga-moga semuanya ini menjadi ya, ya, Senior. Mohon maaf. Hari Senin, saya mau tanya dikit ini. Apa ada pemikiran dari kita kepada para mantan-mantan pengurus yang telah lalu, seperti penghargaan, apa. Umumnya sekarang saya lihat, pengurus yang udah jadi mantan, itu nampaknya terlupakan semua. Tidak ada rasa terima kasih kita sebagai anggota atau apa. Jadi saya itu tolong dipikirkan bagaimana caranya. Siap. Siap. Oke, halo. Ya, Senior Raja. Baik, Senior Raja itu sudah dicatat dan memang dalam kapasitas Mubes itu adalah mungkin ini adalah waktu yang paling tepat ya untuk memberikan itu. Baik itu memang secara ketentuan memang ada bisa diberikan seperti itu. Semoga ya, semoga, dan saya rasa mungkin sudah dipersiapkan oleh pengurus ya, kaitannya untuk mengakhiri masa jabatan beliau ini. Saya yakin beliau sudah mempunyai mempunyai rencana itu, Senior. Jadi mungkin kita coba mau coba nanti kita tanyakan. Tapi planning atau perencanaan itu sudah memang betul-betul sudah diatur, dan insya Allah mungkin pada momen ini, ada momen Mubes ini mungkin bisa dilaksanakan, Senior. Terima kasih atas masukannya, Senior. Alhamdulillah. Bisa, Tony? Bisa? Ya, siap. Ya, Pak Ketum. Masya Allah. Silakan, Pak Ketum. Nah, ini tentunya yang akan memberikan jawaban. Saya merangkum saja apa yang dikatakan dengan Kakandaku Heru Cahyono, yang ini memang tadi idealnya memang seperti itu, Mas. Ideal seperti itu. Dan juga Adinda Heri Sumardi, itu memang idealnya seperti itu, ya, idealnya seperti itu. Justru banyak pertanyaan-pertanyaan yang lalu juga, dan ini kebetulan Adinda Kuranov masih ada di sini, ya, tadi sangat menggebu-gebu. Itu dia. Tetapi yang saya sangat sedih, ya, saya sangat sedih, dan juga saya merayu pada saat itu untuk gabung, ternyata nggak mau bergabung. Itu yang saya sedih waktu itu. Saya kira nggak usah dibahas di sini, tapi yang jelas fakta yang terjadi, kami rayu berkali-kali untuk ayo gabung, ternyata tidak mau.
Nah itu, jadi kita harapkan untuk yang sekarang ini kita sudah masa tua ya. Pada saat itu saya sangat tertarik dengan kumpul di rakor waktu itu menyusun pengurus sampai saya minta ke Dewa untuk sekjen kamu lemparkan dulu jangan, sama ketua 2 ya jangan dulu. Terus untuk bendahara umum jangan dulu. Tujuan saya adalah untuk Ranov sama untuk siapa satu lagi 19 ya 19 Sumedi. Itu ternyata 2 Caketum pada saat itu tidak mau gabung. Itu dia, ini yang saya sangat sedihkan. Jadi kita harapkan yang Mas Heru tadi katakan itu idealnya Mas Heru, idealnya. Jadi pada saat itu saya sangat mengharapkan itu 4 waktu itu gabung, ternyata nggak mau. Akhirnya juga ketua 1 yang sekarang si Awaludin Fauji itu juga tadinya nggak mau tadinya. Coba sudah nggak mau, saya paksa sedemikian rupa dengan catatan dia harus ditemani dengan 2 orang, jadi 3 orang tuh angkatan 21, baru dia mau jadi ketua 1. Nah ini yang di sini ini jangan sampai terjadi. 4 ini adalah yang terbaik. Amin. Ya. Insya Allah. Jadi kalau misalkan itu masuk langsung digabungkan, misalkan kalau misalkan tidak mau misalkan Ranov untuk gabung misalkan tidak apa-apa, tetapi mungkin bisa mendukung dengan cara yang lain. Nah itu ya saya kira nggak ini saya sangat sedih pada saat itu. Mungkin Ranov juga ingat berapa kali saya menelpon sampai juga saya di ruangan sama semua orang, ayo tetap tidak mau. Nah itu mungkin itu masa lalu, nggak usah dibahas di sini. Nggak tahu ada alasan-alasan apa, tapi yang jelas saya sedih, kecewa, dan juga ini potensial. Saya menginginkan akhirnya, ya ini saya buka ini, karena saya juga tidak gaptek, saya memang ingin update terus. Ternyata saya ingin mencoba apa yang Ranov katakan itu, ya adikku Ranov ini katakan dulu ini, saya mencoba terus cari programmer, dan ternyata ini saya buka sekarang di sini. Ternyata apa? Ternyata mahal sekali, ya mahal sekali. Dan saya gagal sampai sekarang ini saya masih proses. Dan lagi-lagi pakai uang saya. Dan saya gagal. Tetapi orang ini nggak boleh lari nih orang ini. Saya akan lemparkan nanti ke pengurusan itu karena dana yang saya sudah keluar. Nah itu, jadi saya kira itu. Kalau sekarang saya mohon Ranov juga jangan terlalu kenceng karena waktu itu saya sangat sedih dan kecewa karena sangat potensial. Saya ingin gabung, saya suruh milih mau ketua 1, mau sekjen, mau bendahara umum. Ternyata tidak mau. Dah, titik. Baik, Mas, mungkin satu lagi Mas pembahasan itu satu lagi karena momen ini memang momen yang luar biasa dari masukan dari Sino Raja tentang penghargaan itu Mas, penghargaan itu. Penghargaan sebetulnya begini, nah ini mumpung masih ada 51 orang ya, 51 orang. Ini memang ya sorry, Bang Raja ini adalah panutan saya. Bang Raja dari sejak awal beliaunya dulu itu nggak aktif, tetapi karena mendukung saya sangat luar biasa, ya luar biasa. Saya ada apa-apa, kebetulan Bang Raja adalah di kondisi di kepengurusan ini adalah penasehat. Saya memang baru tadi pagi mungkin karena saya ada ngobrol sama CIP ya dengan CIP. Saya ngobrol-ngobrol, ternyata di sini ada Mas Ridwan Setiawan, yaitu ketum 2007-2012. Sekarang beliaunya yang menelpon saja nggak ada. Padahal beliaunya itu adalah memberikan fasilitas BP3IP pada saat itu, walaupun ini pejabat di BP3IP, sebetulnya itu kan kita harusnya bayar dan lain sebagainya. Intinya karyanya sangat luar biasa. Tetapi dilupakan. Nah itu. Nah saya 14 tahun, makanya
di CIP yang pejabat misalkan nggak usah gini aja, semua misalkan di ITB, terus di ITS, terus juga kayak di TNI Polri, di sini mungkin ada kayak Adindaku Ari ada di sini ya, itu misalkan di perhubungan apa, setelah selesai menjabat ya, itu ada tanda jasa, ada penghargaan. Tetapi di sini di alumni kita ini ya, ini tidak terbiasa seperti itu. Kita dulu ada Mas Wondo yang masih hidup, yang lainnya sudah meninggal ya. Itu dilupakan aja. Yang dekat ini adalah Mas Setiawan ya, Mas Idan Setiawan. Nah, dengan dasar itu makanya saya memang datangnya memang dari saya, karena saya adalah diingatkan oleh AIP, dari lulusan AIP. Ya, setidak-tidaknya kita ini nggak ada. Saya sampai detik ini diam, tidak ada yang mempunyai ide seperti itu. Nah, jadi akhirnya ya saya buka di sini. Makanya dengan dasar itu saya paksakan dengan segala cara nanti ada kita penghargaan kepada kepada penasehat ya, kepada Dewan Penasehat kita akan inikan. Terus juga saya juga menginginkan Mas Ridwan Setiawan pada saat tanggal 3 nanti kita undang ya di media center atau apa, nanti itu juga kita kasih penghargaan. Itu saya punya rencana ya. Dan juga yang saya khawatirkan itu adalah terus ya, saya bukan apa, kita buka aja di sini. Loh, saya siapa yang ngasih? Ya, saya 14 tahun misalkan mengabdi, bukan ini, saya buka aja lah sekarang. Nah, terus juga sekjen yang juga kerja nggak digaji, ya, gaji tidak digaji, terus mungkin kita tekor kalau bicara ratusan juta mungkin lebih ya selama ini ya. Tapi yang ada hanya nyinyir. Tetapi tidak ada itu penghargaan itu, misalkan kasih pin kayak atau bagaimana itu tidak ada yang memikirkan di sini. Jadi Bang Raja sebagai penasehat juga sedih, beliaunya sedih. Kenapa kok nggak ada yang memperhatikan ini? Nah, ini nggak tahu tugasnya siapa sebenarnya ini yang mempunyai pemikiran seperti itu. Nah, itu jadi di Sutoni itu keadaan yang ada, cuman nggak tahu di sini ada pada saat itu masih ada ya. Jona ini Farid, Jona Kalsel. Pada saat itu beliau nelpon bahwa apresiasi apa dengan pengurus DPP. Saya bilang jangan nggak usah telepon saya, silakan kalau memang itu nanti silakan disampaikan atau mungkin apa, silakan aja gitu. Jadi ini kebiasaan kita ini yang dikatakan Bang Raja itu ya bukan apa, banyak contoh sekarang. Jadi kayak hilang begitu aja. Oke, saya kira itu Tony. Oke, terima kasih. Kita paksakan, tetapi pemikiran ini juga tidak ada di beberapa kelompok misalkan yang memikirkan seperti ini. Nah, ini yang mungkin nanti di anggaran dasar, anggaran rumah tangga harus coba ini catat ya sebagai SC, nanti mungkin dikasih draft ya, bahwa mantan pengurus itu setidak-tidaknya di sini ada Hadi Sutyon ya, ada TNI, ada perhubungan. Biasanya selalu ada apa ya? Ada tanda jasa, ada apa? Makanya kalau kayak TNI Polri terus ini di sini banyak itu apa itu piagam itu banyak. Nah, itu karena memang dari sini dari Seskual misalkan nanti kasih Seskual. Nanti ini ini loh. Kalau kita tidak ada, belum ada kebiasaan seperti itu. Ada saran, ini saran juga dari teman-teman yang ada di IP ya, mungkin masukkan di anggaran rumah tangga. Itu mungkin silakan, mungkin ada masukan dari yang lain, itu masukkan ke anggaran rumah tangga. Selama ini pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kan sesuatu yang tidak penting sebetulnya dibahas panjang-panjang. Tapi hal yang seperti itu tidak ada terpikirkan. Silakan. Baik, terima kasih Mas. Saya rasa mungkin ada Sona Kalsel ini, Farid. Siap, Senior.
Ini enggak, pada saat itu ini yang saya barusan katakan Sona Kalsel pemikiran pada saat itu mau sangat apresiasi dengan ini, terima kasih. Saya bilang udah jangan, nanti terserah nanti pada saat di Mubes kayak atau apa. Contoh-contoh ini yang sangat disedihkan oleh penasehat kita, yaitu Dewan Penasehat. Kita tidak terbiasa memberikan apresiasi kepada kepada senior-senior atau kepada pengurus-pengurus yang sudah selesai atau sudah purna. Tidak seperti TNI Polri, lembaga-lembaga yang lain, di INSA itu kami mendapatkan ini, tapi di sini belum terbiasa. Ini di Farid kan sudah ada pemikiran seperti itu tuh. Ini baru 2 orang yang ada punya pemikiran seperti itu. Makanya nanti digabungkan, nggak tahu bagaimana caranya. Saya sarankan masukkan di anggaran rumah tangga. Mungkin itu. Silakan di. Izin bicara, Nur. Ya. Silakan, Mas Farid. Terima kasih waktunya. Selamat malam. Farid 28 Zona Kuasa. Dari pembicaranya tadi memang betul, jadi bentuk penghargaan kami yang istilahnya tulus untuk yang kami paling mudah bisa sampaikan, ya, utamanya dengan lisan dulu, tetapi memang harus dituangkan dan sangat setuju jika nantinya ke depan masukkan di dalam ART sehingga akan menjadi sebuah patokan untuk ke depannya. Meskipun itu tidak harus sesuatu yang mahal atau bagaimana istilahnya nanti kita bicara, tetapi sesuatu itu membanggakan bahwa beliau-beliau itu memang pernah dan benar-benar berjasa sudah membantu dan duduk di dalam kepengurusan seperti yang disampaikan. Jadi setuju dengan ide disampaikan untuk masuk ART. Terima kasih, selamat malam. Baik, saran diterima. Jadi terima kasih semua atas masukan-masukannya. Saya rasa mungkin kalau saya sih pengennya ya sampai subuh gitu. Saya. Udah malam, Mas. Udah malam. Ya, Mas Ranov ya. Iya. Sampai subuh. Soalnya asik juga gitu, asik pembicaraan ini ya. Kita kan selama ini kan terjebak di WA grup itu ya isinya cuma gundul-gundul terus. Tapi karena sering nggak ketemu, jadi ini merupakan kangen-kangenan juga gitu. Baik, besok akan kita coba kembali ya setelah kita ada penyampaian visi misi itu, apakah kita akan tambah waktunya atau tapi secara kesetaraan ya kita akan coba seperti itu, tapi kita akan keluar lagi dari diskusi bebas seperti ini ya. Saya rasa mungkin itu lebih enak ya, lebih enak. Baik, mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat dan mungkin ini sudah sangat luar biasa pertambahan waktunya. Mohon izin kembali. Saya akan menutup diskusi pada saat ini ya. Mungkin di lain waktu juga kita akan sambung dan saya berharap juga masih ada 2 lagi season yang masih kosong, terutama itu memang kita memang menyediakan season 2 hari itu untuk fokus group discussion yang sementara ini memang belum ada tema. Tapi saya berharap ya mungkin nanti dari para peserta mandat atau mungkin sesepuh senior itu memberikan satu guidance kepada kita atau paling tidak petunjuk bahwa memang fokus group discussion harus dilaksanakan sebelum Mubes. Ya intinya ya itu, kalau kami ya dari panitia itu ingin ada sesuatu yang kita rekomendasikan gitu. Selain AD dan ART dan program kerja. Entah nanti program kerja itulah yang coba kita susun sedemikian rupa berupa rekomendasi. Ya, itu bisa saja karena memang dipersyaratkan atau sesuai dengan ketentuan boleh ya, apapun keputusan itu yang ada di Mubes itu merupakan garis-garis besar haluan organisasi yang mesti harus disampaikan. Dan nantinya setelah masa
periode habis itu merupakan menjadi satu laporan pertanggungjawaban. Ya, saya rasa itu mungkin guidance ya, mungkin itu. Dan saya mohonkan mungkin ada dukungan daripada senior maupun junior untuk memberikan waktu dan kesempatan nanti untuk memberikan betul-betul itu think tank ya, merupakan dasar-dasar pemikiran kita ya untuk ke depan supaya bisa dilaksanakan oleh para pengurus yang akan datang. Baik, ini closing statement dari saya tadi. Terima kasih untuk partisipasinya pada malam hari ini. Kembali salah dan kilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pamit ya, Senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Senior, salam sehat. Assalamualaikum, salam sehat semua. Sehat ya. Junior. Assalamualaikum. Izin pamit.